warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirata Kumala. Dan saya Siti Hanifah. Hari ini kita akan mewawancarai kakak kelas kita yang sudah PKL. Kalau boleh tahu siapakah namanya, jurusannya, dan sekolah di mana? Nama aku Aura Jamilah Putra dari kelas 12 sekolah di SMK di Mojokerto. Kakak kemarin PKL itu di perusahaan apa, Kak? Aku di CV Jijio Elektronik di Sumberbatu. Oh, terus berapa lama sih Kak durasi PKL kakak itu? Durasi PKL aku 6 bulan dari 1 Juli 2025 sampai 30 Desember 2025. Kakak di sana PKL itu di divisi apa, Kak? Kalau aku sebagai admin toko. Admin toko. Tugas kakak itu di admin toko itu bagaimana, Kak? Kalau tugas admin toko itu kayak kita follow up customer, chat customer, jadwal servis sama pemasaran. Dan aku juga belajar administrasi, laporan pendapatan, pengeluaran, sama stok-stok material, stok AC yang di toko. Terus kakak berarti ini terlibat dong dalam instalasi AC dan kulkas ya? Kalau instalasinya aku nggak terlibat, tapi cuman aku terlibatnya sama prosesnya. Mungkin kalau misalkan customer ada kendala atau gimana, pasti kan hubunginnya ke admin. Selama PKL itu berarti kakak nggak megang alat-alat perbaikan AC? Mungkin nggak, cuman kalau bahannya aku pegang kayak material buka, kabel, ductip itu aku pegang. Cuman kalau alatnya aku nggak pegang. Terus kakak ini pernah ikut dengan teknisinya nggak di? Enggak sih, karena perusahaan aku tuh nggak ngebolehin buat anak perempuan terjun ke dunia lapangan. Karena kan menurut bos aku tuh berbahaya ya untuk anak perempuan, jadi nggak dibolehin. Terus apa kakak tertarik berkarir di bidang PKL ini? Kalau sebenarnya sih awalnya sih nggak terlalu tertarik sama TPDU ya, cuman pas belajar pas kesini kayak oh ternyata di sini kayak gini, sedikit tertarik sih kalau pas udah terjun gitu. Terus saran apa yang kakak berikan buat adik kelas yang akan melaksanakan PKL? Saran aku sih kalian harus belajar dasar dari Word, Microsoft Excel ya, karena itu benar-benar pakai banget di dunia kerja. Dan aku juga belajar sama komunikasi baik sih. Terus pesan dan kesan kakak selama PKL itu apa? Kalau pesan dan kesannya awalnya tegang ya, karena kan aku gak pernah ngerasain kerja bagaimana. Iya. Terus habis itu orang-orang yang beda pendapat, yang kayak gini aku juga belajar buat saling memahami sih satu sama lain. Terus kakak kan jadi admin nih, pasti balas-balasin chat customer kayak gitu kan. Nah, kendala apa nih yang sering dihadapi customer saat kakak PKL? Mungkin karena aku pas itu aku nggak tahu gimana sih AC, kalau kendalanya aku nggak terlalu belajar sama kendala di AC-nya. Dan itu aku bingung kan. Kalau aku kadang kalau itu harus benar-benar komunikasi baik sama teknisi. Jadi kalau misalkan kita komunikasi baik sama teknisi, pasti kan seterusnya bakal berubah. Nah, dan menurut aku sih kalau dalam adik-adiknya apa ya yang saling sebagai hubungan customer sama teknisi itu buat belajar deh, buat belajar komunikasi yang baik. Jadi cara mengatasi itu belajar komunikasi ya? Iya, komunikasi yang baik itu benar-benar bikin penemuan solusi dari masalah. Terus pekerjaan kakak sama PKL itu yang paling menantang itu apa? Paling menantang itu kalau misalkan customer marah-marah di telepon, marah-marah, apalagi kalau misalkan customer sampai datang ke kantor tuh bener-bener kayak wah, aku takut banget sih di situ, karena kan iya kan aku juga disalahin tanpa ada yang disalahin. Gimana sih kok ini pas itu sih, itu menantang banget. Apalagi kalau misalkan ngomong sama customer ngomong pas itu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya udah menonton podcast kami dan wawancara kami dengan Kak Aura Dari kelas 12 dari Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.